Hai friends, apakah kamu sedang atau pernah mengalami patah hati, putus cinta, mungkin diputusin dari pacaran, atau dari bercerai, atau kamu juga lagi ngerasa sedih belum bisa move on? Aku pernah ngerasain seperti itu juga, dan yang membantu aku salah satunya adalah Emotional Freedom Technique Tapping. Dalam video ini, aku ingin berbagi caranya, dan kita bisa praktekkan bersama-sama. Kalau teman-teman udah pernah EFT tapping sebelumnya denganku, boleh langsung di-skip aja bagian ini dan kita langsung latihan bersama. Untuk melakukan Emotional Freedom Technique Tapping ini, kita akan mengetuk halus 7-8 kali di titik-titik meridian. Pertama, ada di karate chop. Kedua, eyebrow, samping alis. 3, side of eye, samping mata. 4, under eye, bawah mata. 5, under nose, bawah hidung. 6, under lips or mouth, di bawah bibir atau mulut. Oke, lalu 7, di tulang selangka. 8, satu jengkal di bawah ketiak. Lalu kita akan lakukan jempol, telunjuk, jari tengah, skip jari cincin, langsung kelingking, lalu titik di tengah kelingking dan jari cincin, sebut gamut point. Nanti kita lakukan ini di ronde paling terakhir. Kita akan lakukan 3 ronde. Kita akan menerima perasaan yang hadir, memilih melihat solusi di nomor 2, dan di nomor 3 kita akan mulai mempasrahkannya. Nah, sebelum kita melakukan ini semua, kita bisa tarik nafas dulu yuk, 3 kali perlahan. Mempersiapkan diri untuk proses ini. Sambil membayangkan skala intensitas perasaan yang teman-teman sedang hadapi terkait patah hati, putus cinta ini. 0, tidak mengganggu sama sekali. 10, sangat mengganggu. Oke, kita akan mulai tappingnya. Aku akan memberikan saran untuk kalimatnya. Boleh dirubah, bisa dikatakan dalam hati, atau diucapkan secara verbal. Kita mulai dengan karate chop. Nanti kalau pegal, boleh dipindah tangan kanan atau tangan kiri. Ya, kita tarik nafas lagi 3 kali. Hembuskan nafas panjang dan perlahan. Kita mulai dengan menerima perasaan yang hadir saat ini. Boleh diulang dalam hati atau verbal. Saat ini aku merasa patah hati. Rasanya sedih. Putus hubungan. Mungkin diputusin. Mungkin diselingkuhin. Aku merasa kecewa, marah, sedih, bingung. Nafsu makanku terganggu. Tidurku terganggu. Kebiasaan aku pun juga berubah. Walaupun itu sedang aku rasakan, aku memilih untuk memproses perasaan ini. Memilih untuk belajar, memaafkan diri sendiri, si dia, dan situasi ini. Aku pasrah kepada Tuhan dalam proses penyembuhan ini dan bagaimana masa depanku. Oke, kita lanjutkan di ronde pertama ini. Kita memvalidasi dulu apa yang dirasakan. Eyebrow. Aku merasa sangat kecewa. Samping mata, ada bagian diriku yang merasa sedih. Bawah mata, ada bagian diriku
yang merasa ditinggalkan? Bawah hidung, ada bagian diriku yang merasa tidak layak dicintai? Bawah bibir, ada bagian diriku yang merasa aku tidak diterima apa adanya? Ada bagian diriku yang merasa menyesal? Bawah ketiak, ada bagian diriku yang merasa ini tidak adil. Oke, kita lanjut kedua. Walaupun aku merasa sedih, aku percaya bahwa rasa sedih ini adalah hal yang bisa aku proses. Aku sepenuhnya menerima perasaan ini saat ini. Belajar memaafkan diriku dan orang yang terkait, situasi yang terkait, hasilnya dan masa depan aku pasrahkan kepada Tuhan. Walaupun aku merasa patah hati, aku tahu suatu saat aku bisa bangkit lagi. Samping mata, walaupun aku lagi merasa sendiri, tidak ada yang mengerti, aku tahu aku bisa minta pertolongan. Bawah mata, walaupun aku masih teringat memori bahagia, aku belajar untuk kembali mindful ke masa ini. Perasaan tubuhku di saat ini. Bawah hidung, walaupun aku masih kepikiran, apa ya yang bisa terjadi? What if? Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Bawah bibir, walaupun aku ingin menyalahkan dia, menyalahkan mantan pasangan, aku belajar melepaskan beban ini. Dikit demi sedikit, aku belajar memaafkan diriku dan dirinya, dan situasi ini. Dada, walaupun tubuhku gak enak, jadwal tidurku kacau, jadwal makanku tidak benar, kebiasaan-kebiasaan aku juga berubah. Aku tahu aku bisa pulih. Kembali tenang, kembali normal. One moment at a time. Bawah ketiak. Walaupun aku merasa ditinggalkan, merasa tidak layak, aku belajar memilih dan mencintai diriku sendiri. Dengan memaafkan diriku sendiri, menerima diriku apa adanya, dan terus berkembang. Oke, ronde ketiga, kita akan belajar mempasrahkan. Mungkin dulu kita sudah ada plan, tetapi plan itu berubah saat kita patah hati, putus, cerai, selingkuh, diselingkuhi. Kita belajar untuk pasrah hasilnya dan kedepannya kepada Tuhan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, walaupun rasanya pahit. Kita mulai di eyebrow. Ya Tuhan, tolonglah bantu aku. Berikan aku rasa tenang. Berikan aku rasa damai. Ya Tuhan, walau rasanya saat ini semua susah, aku tahu ada hal yang lebih baik. Ada pelajaran dari pengalaman ini. Ya Tuhan, bantu aku memahami pelajaran ini.
Oke, dengan mata tertutup atau terbuka, saat kita pindah ke bawah hidung, coba jawab dalam hati atau secara verbal, apa yang teman-teman pelajari dari kejadian ini? Apakah ada dampak positifnya? Mungkin tentang kita mengetahui tentang diri sendiri, orang lain, atau hubungan. Bawah bibir. Dan walaupun mungkin secara logika kita tahu, tapi perasaannya masih menolak. Badannya masih menolak. Milih untuk pasrah aja. Going with the flow dengan emosi ini. Yang kita izinkan untuk hadir dan izinkan dia pergi saat sudah saatnya. Kembali turun. Walaupun aku merasa lagi sulit mencintai diri sendiri, aku ingin kenalan dengan diri sendiri. Belajar menyukai diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Dan cinta kepada diri sendiri. Mengasihi diri sendiri. Dan welas asih diri sendiri. Bawah ketiak. Walaupun rasanya sekarang belum terbayang masa depan akan bagaimana tanpa dia, kita percaya bahwa kita juga kuat, kita bisa, dan kita akan melangkah dengan ringan ke masa depan yang lebih baik lagi. Oke, kita pindah ke jempol. Walaupun ada rasa duka, sedih, kecewa, patah hati, aku memilih untuk merasakan emosi ini dan melepaskannya. Telunjuk. Walaupun aku ada rasa kesal, pahit, benci terhadap dia, dan memori-memori, aku belajar untuk menyadarinya, melepaskan saat sudah siap, dan pelan-pelan memaafkan. Agar ke depannya, aku bisa melangkah lebih ringan, dan bisa bertemu dengan pasangan hidup yang lebih sesuai, yang mungkin saat ini belum ketemu, tapi tidak perlu buru-buru. Kelingking karena yang penting adalah dalam setiap momen, kita belajar memilih diri sendiri, memberikan kasih sayang ke diri sendiri, compassion, welas asih ke diri sendiri. Dan di Gamut Point, dan walaupun rasanya ini belum diproses semua, karena patah hati rasanya besar dan luar biasa, aku berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah mau memproses perasaan ini. Dan aku bisa kembali kapan saja saat dibutuhkan. Oke, kita perlahan-lahan melepaskan tappingnya, mungkin memejamkan mata kalau bisa dan aman. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan panjang dan penuh sampai habis. 2 kali lagi. Rilekskan bagian tubuh yang rasanya tegang. Dan rasakan bagaimana sensasi tubuh, bagaimana isi pikiran, sensasi, perasaan, emosi. Dan skala dari 0 sampai 10, seberapa mengganggu perasaan ini, apakah sama, berubah, naik, atau turun. Biarkan jawaban itu hadir secara organik, apapun jawabannya valid. Oke, saat sudah siap, pelan-pelan kita kedipkan mata terbuka. Bisa minum air putih yang banyak, kalau mau ditulis pengalamannya boleh, mungkin mau share di komen juga boleh. Terima kasih banyak sudah mau berproses. Aku tahu ini bukan fase yang mudah, tapi aku yakin teman-teman bisa melaluinya. Sampai ketemu, mari mindful.